Ini roadmap cara belajar bahasa Arab dari nol, dan di video kali ini kita akan ngomongin tentang bab 1, latar belakang masalah. Bab 2, pahami alasan belajar. Bab 3, pelajari dasar-dasar tata bahasa Arab. Bab 4, latihan mendengarkan dan berbicara. Bab 5, mulai membaca dan menulis. Bab 6, memperdalam tata bahasa dan struktur kalimat dalam bahasa Arab. Dan yang terakhir, bab 7, praktik konsisten. Mari kita masuk ke bab yang pertama, latar belakang masalah. Pernah gak sih kamu ngerasa ingin banget bisa berbicara atau memahami bahasa Arab, tapi selalu bingung mulainya dari mana? Aku tahu banget rasanya. Kamu mungkin berpikir bahwa bahasa Arab itu sulit dan membingungkan, terutama karena hurufnya berbeda daripada huruf-huruf yang kita lihat biasanya. Mungkin kamu merasa bahwa belajar bahasa Arab hanya untuk orang yang punya waktu banyak. Dan kamu mungkin juga berpikir bahwa kamu gak punya kemampuan untuk mempelajarinya. Tapi, apa yang terjadi jika kamu terus berpikir demikian? Bayangkan betapa terbatasnya kamu dalam memahami banyak hal yang penting seperti doa-doa atau percakapan orang-orang Arab yang mungkin kalian lagi umroh atau bahkan lagi haji. Kamu kehilangan kesempatan untuk lebih dekat dengan hal-hal yang penting buat kamu. Bukan hanya soal agama atau budaya, tetapi juga kesempatan untuk membuka pintu komunikasi yang lebih luas lagi. Dan aku bisa bilang, kalau kamu terus merasa ragu dan gak mulai dari sekarang, kamu akan terus merasa terjebak, kamu akan merasa tertinggal, dan itu akan terus menghantui kamu. Tapi aku di sini untuk membantu kamu. Aku sudah merasakan perjuangan ini dan aku tahu bagaimana rasanya. Tapi aku juga tahu bahwa semua ini bisa kita atasi. Kamu hanya butuh step by step yang tepat, dan aku akan membantu kamu untuk melangkah dengan percaya diri. Mulai dari yang sederhana dan lihat bagaimana hidup kamu akan berubah dengan bahasa Arab ini. Lalu kita masuk bab yang kedua. Pahami tujuanmu dalam belajar bahasa Arab. Ketika kamu memutuskan untuk belajar bahasa Arab, langkah pertama yang paling penting adalah kita harus tahu, pahamin tujuan kita itu untuk apa, kenapa kita ingin belajar bahasa tersebut. Mungkin kamu ingin bisa membaca Al-Quran tanpa lihat terjemahan, atau mungkin kamu ingin berbicara dengan teman-teman, ataupun kamu pengen ketika umroh, haji, kamu bisa lancar berbicara dengan orang-orang Arab di sana. Apapun alasannya, memahami tujuanmu adalah langkah pertama yang akan memberi kamu arah yang jelas. Ini bukan sekedar soal belajar kata-kata atau tata bahasa, ini lebih dari itu. Ini tentang mengetahui alasan kenapa kamu meluangkan waktu dan usaha untuk sesuatu yang mungkin terasa sulit di awal. Aku tahu belajar bahasa Arab itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan dalam semalam langsung jago, enggak. Tapi saat kamu punya tujuan yang jelas, semua itu akan terasa lebih mudah lagi. Ketika kamu merasa lelah atau hampir menyerah, tujuan inilah yang akan mengingatkanmu kenapa kamu mau mulai perjalanan ini dari awal. Bayangkan saat kamu duduk di tempat ibadah di masjid, baca Quran, dan tiba-tiba kamu bisa meresapi mentadaburi makna-maknanya tanpa harus melihat terjemahannya. Perasaan itu, perasaan bahwa kamu benar-benar terhubung, connecting dengan kata-kata itu akan menjadi sesuatu yang sangat berharga banget. Itu adalah momen yang gak ternilai harganya. Kamu juga mungkin ingin belajar bahasa Arab untuk alasan profesional. Dalam dunia yang semakin global ini, kemampuan berbahasa Arab bisa membuka banyak peluang kerja sebagai penerjemah. Misalnya, banyak perusahaan yang mencari orang-orang yang bisa berbahasa Arab karena bahasa ini digunakan oleh jutaan orang di seluruh dunia. Jadi, jika tujuanmu adalah meningkatkan karir atau mencari peluang baru, bahasa Arab bisa menjadi kunci untuk membuka pintu-pintu tersebut. Tapi, apapun tujuanmu, ingatlah bahwa ini adalah perjalanan pribadi. Nggak ada yang bisa menentukannya untukmu. Aku nyuruh kamu untuk ini dan semisal enggak. Kamu harus mencari tahu apa yang benar-benar penting bagi kamu. Setiap orang memiliki alasan yang berbeda-beda. Aku bisa jadi belajar bahasa Arab karena aku yang belajar di pondok pesantren. Bisa jadi aku belajar bahasa Arab karena aku ingin mentadaburi Al-Quran tanpa harus melihat terjemahan, dan ini dikembalikan kepada pribadi masing-masing. Kalau kamu kira-kira apa nih tujuannya ketika kamu ingin belajar bahasa Arab? Coba deh kamu tulis di kolom komentar ya. Itu bab kedua. Dan bab yang ketiga, pelajari dasar-dasar tata bahasa Arab. Ini adalah fondasi yang akan membantu kamu merangkai kata-kata menjadi kalimat yang bermakna, bukan kata-kata yang kosong.
Aku tahu tata bahasa mungkin terdengar menakutkan, tapi percayalah ini adalah bagian dari perjalanan yang akan membuat bahasa Arab menjadi lebih jelas dan mudah untuk dipahami. Bayangkan kamu sedang membangun sebuah rumah, huruf hijaiyah itu adalah batu bata, dan tata bahasa adalah semennya untuk menyatukan semuanya. Tanpa tata bahasa, batu bata itu mungkin nggak akan berdiri dengan kokoh, kuat, dan semisalnya. Jadi, memahami tata bahasa adalah kunci untuk membangun kemampuan berbahasa Arab yang kuat. Salah satu hal pertama yang harus kamu pelajari adalah seperti kata ganti, seperti aku itu ana, kamu itu anta, untuk perempuan itu anti, dia itu huwa untuk laki-laki, ia untuk perempuan, dan seterusnya. Kata ganti ini adalah dasar dalam berkomunikasi, karena kamu akan sering menggunakannya dalam percakapan sehari-hari. Dengan memahami kata ganti, kamu sudah memulai langkah pertama dalam membuat kalimat yang sederhana. Lalu ada juga kata kerja dasar atau kata ataupun bahasa Arabnya fi'lun, fi'il. Seperti dalam bahasa lain, kata kerja dalam bahasa Arab memiliki bentuk yang berbeda tergantung pada siapa yang melakukan tindakan. Seperti fi'il madi untuk yang lampau, fi'il mudhari untuk menunjukkan waktu sekarang, dan semisalnya. Ini mungkin terdengar rumit di awal, tapi jika kamu memecahnya menjadi langkah-langkah kecil, semua itu akan menjadi lebih mudah lagi. Kamu hanya perlu memahami pola-pola dasar, misalnya kata kerja makan nih, makan dalam bahasa Arab memiliki bentuk yang berbeda untuk aku makan itu akulu, kamu makan itu takulu, dan dia makan itu yakulu. Dengan latihan, kamu akan mulai melihat pola ini dan kamu bisa menggunakannya dengan lancar. Dan jangan lupa tentang isim ataupun kata benda. Kata benda adalah hal-hal atau orang-orang yang di sekitar kita. Ataupun bahasa Arabnya isim, ismun. Dengan mengetahui kata benda dasar, kamu bisa mulai menyusun kalimat sederhana seperti aku makan roti atau aku membaca buku, dan semisalnya. Kamu nggak perlu terburu-buru untuk mempelajari semuanya sekaligus. Nikmati prosesnya dan biarkan dirimu berkembang secara alami. Ketika kamu mulai memahami dasar-dasar ini, kamu akan merasakan kepuasan yang besar saat bisa merangkai kalimat dalam bahasa Arab. Tata bahasa ini seperti kayak puzzle yang gede banget. Tapi setiap potongan yang kamu pelajari akan membantu untuk menyatukan semua gambaran secara keseluruhan. Jadi ketika kamu berhasil menyelesaikan puzzle tersebut, kamu akan bisa merasa luar biasa. Lalu bab yang keempat, latihan mendengarkan dan berbicara. Sekarang setelah kamu menguasai dasar-dasar tata bahasa, saatnya melangkah ke tahap yang lebih menantang tapi sangat penting, yaitu latihan mendengarkan dan juga latihan membaca. Ini adalah langkah yang akan membawa kamu lebih dekat pada kemampuan berkomunikasi secara alami dalam bahasa Arab. Aku tahu mendengarkan dan berbicara dalam bahasa asing bisa terasa menakutkan di awal dan lidah itu belum terbiasa. Mungkin kamu merasa takut untuk membuat kesalahan, atau mungkin kamu khawatir suaramu terdengar aneh ketika mencoba berbicara dalam bahasa Arab. Tapi percaya deh, itu adalah bagian dari proses belajar. Nggak ada yang langsung sempurna saat pertama kali mencoba. Kamu harus ingat bahwa setiap orang yang fasih dalam suatu bahasa pernah ada di posisi kamu saat ini. Langkah pertama yang paling penting adalah membiasakan telinga kamu dengan bahasa Arab. Mendengarkan konten bahasa Arab, mendengarkan murotal ataupun sesuatu yang berbahasa Arab. Ini akan membantu kamu untuk menangkap nada, intonasi, dan juga ritme dalam berbahasa Arab. Kamu bisa mendengarkan saat olahraga, jalan-jalan, ataupun lagi bersantai. Dengan cara ini kamu akan terbiasa dengan mendengar bunyi dan struktur bahasa Arab tanpa merasa terbebani. Aku juga mau kamu tahu kalau mendengarkan doang itu nggak cukup. Kamu harus aktif mencoba berbicara. Mulailah dengan mengulangi dengan apa yang kamu dengar, meskipun kamu mungkin ngerasa suara kita tuh terdengar aneh di awal, dan itu adalah hal yang normal banget. Semakin sering kamu melakukannya, semakin percaya diri bahwa kamu ngerasa, oh aku bisa pede melakukan hal tersebut. Cobalah berbicara di depan cermin atau di rekaman HP kamu sendiri. Ini mungkin awal-awalnya ngerasa canggung, tapi secara terbiasa, ketika kamu sudah terbiasa, kamu akan lebih enjoy dan kamu lebih menerima bahasa kamu dalam berbahasa asing. Latihan berbicara dengan orang juga akan membuat kita lebih terbiasa dengan interaksi nyata dalam berbahasa Arab. Kamu juga akan belajar bagaimana merespon dan berkomunikasi secara spontan di dunia nyata. Itu bab yang keempat. Lalu bab yang kelima adalah mulai membaca dan juga mulai menulis.
Setelah kamu mulai terbiasa mendengarkan dan berbicara dalam bahasa Arab, langkah berikutnya adalah mulai menulis dan juga membaca. Ini adalah dua keterampilan yang saling melengkapi dan akan membantu kamu untuk benar-benar memahami bahasa Arab secara mendalam. Aku tahu menulis dan membaca dalam bahasa Arab bisa terlihat menantang. Huruf-hurufnya yang unik dan cara penulisannya yang dari kanan ke kiri, dan mungkin kamu yang masih awam itu akan membingungkan pada awalnya. Tapi percayalah, ini adalah bagian dari proses belajar yang akan membuatmu merasa lebih percaya diri dalam berbahasa Arab. Ketika kamu mulai menulis, kamu sedang melatih otakmu untuk berpikir dalam bahasa Arab. Mungkin di awal kamu akan merasa lambat dan harus sering-sering melihat huruf-huruf atau kata-kata yang sudah kamu pelajari. Tapi sering waktu kamu akan merasa lebih nyaman. Kamu akan mulai merasakan aliran bahasa ini dalam tulisan kamu, dan ini akan menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan. Mulailah dengan menulis kata-kata sederhana, lalu lanjutkan dengan kalimat-kalimat yang pendek. Jangan takut untuk membuat kesalahan. Setiap kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Dan dari sana kamu akan semakin berkembang dan kamu bisa menulis tentang apa-apa yang kamu lakukan hari ini. Itu seperti journaling di kita-kita biasanya ya. Ini bukan hanya tentang menulis, tapi juga tentang mengungkapkan dirimu dalam bahasa yang baru. Aku yakin kamu akan merasakan kebanggaan saat kamu melihat progres yang telah kamu bikin. Membaca juga merupakan langkah penting dalam memperkaya kosakata dan memahami struktur bahasa yang baru. Mulailah dengan teks-teks yang sederhana, yang ringan-ringan. Kamu bisa membaca buku anak-anak. Ya, kamu gak salah dengar, anak-anak. Meskipun anak-anak, tapi ini lebih gampang untuk diterima sama otak kita yang masih belum terbiasa. Ini akan membuatmu lebih familiar dengan bahasa tersebut dan kamu akan lebih lancar dengan seiring waktu tersebut. Aku ingin kamu ingat bahwa membaca bukan hanya tentang memahami kata per kata, tapi juga tentang merasakan ritme dan juga keindahan dalam bahasa. Semakin sering kamu membaca, semakin banyak kata dan frasa yang akan kamu pahami tanpa perlu kamu terjemahkan ke dalam bahasa asli kamu ataupun bahasa Indonesia. Saat kamu mulai menulis dan membaca, kamu juga sedang memperkuat fondasi yang telah kamu bangun sebelumnya. Kata bahasa yang kamu pelajari akan menjadi lebih hidup saat kamu mulai menulis dan melihat bagaimana kata-kata terhubung dalam teks yang kamu baca. Ini adalah cara yang sangat efektif untuk memperdalam pemahaman kita. Aku tahu mungkin ada saat-saat di mana kamu merasa lelah atau frustasi, terutama ketika kamu menemui kata-kata yang sulit atau kalimat yang rumit banget. Tapi jangan biarkan itu menghentikan kamu. Ingat, setiap kata yang kamu tulis dan setiap halaman yang kamu baca adalah langkah maju untuk proses kamu, meskipun perkembangan tersebut cuma 1% dalam setiap hari. Selanjutnya kita masuk ke bab yang ke-6, memperdalam tata bahasa dan struktur kalimat. Setelah kamu mempelajari dasar-dasar tata bahasa dan mulai menulis serta membaca, sekarang saatnya kita memperdalam pemahaman kita tentang tata bahasa dan struktur kalimat dalam bahasa Arab. Ini adalah tahap yang sangat mungkin lebih menantang, tapi juga sangat memuaskan, karena di sini kamu benar-benar mulai merasakan kekuatan bahasa Arab. Tata bahasa adalah tulang punggung dari setiap bahasa, dan memperdalam pemahaman tentang tata bahasa akan membantumu merangkai kalimat yang lebih kompleks dan juga lebih ekspresif. Kamu akan belajar bagaimana kata-kata bekerja sama dalam sebuah kalimat, bagaimana mengatur kata kerja, subjek, objek, dan elemen lainnya sehingga pesan yang kamu sampaikan itu menjadi jelas dan juga efektif. Bayangkan, kamu sedang membangun sebuah jembatan. Jembatan ini menghubungkan apa yang ada di dalam pikiranmu dengan dunia luar. Tata bahasa adalah pilar-pilar yang menopang jembatan ini. Tanpa pemahaman yang kuat tentang struktur kalimat, jembatan ini akan mudah goyang, mudah roboh. Tetapi dengan fondasi yang kuat, kamu bisa mengungkapkan ide-ide dan perasaanmu dengan jelas dan juga dengan lancar. Kamu tahu Steve Jobs kan? Dia itu visioner banget yang mampu mengubah ide-idenya menjadi sesuatu yang besar dan juga berarti. Dalam salah satu pidatonya, dia mengatakan bahwa kita harus mencari cara untuk menghubungkan titik-titik dalam hidup kita, atau bahasa kerennya connecting the dots. Ketika kamu memperdalam tata bahasa dan struktur kalimat, kamu sedang menghubungkan titik-titik dalam pemahaman bahasa Arab kamu. Setiap aturan tata bahasa yang kamu pelajari adalah sebuah titik. Mungkin pada awalnya titik-titik ini kelihatannya tuh terpisah-pisah dan tidak saling berhubungan. Tapi seiring berjalannya waktu, saat kamu semakin memahami
kamu akan mulai melihat bagaimana semuanya bisa terhubung. Dan ketika semuanya tersambung, kamu akan merasa seperti menemukan pola yang indah, seperti melihat gambaran besar dari puzzle yang kamu rakit selama ini. Dalam bahasa Arab, ada banyak aspek tata bahasa yang perlu kamu pelajari lebih dalam lagi. Misalnya, memahami kata kerja dalam berbagai bentuknya, cara membentuk kalimat, dan bagaimana penggunaan kata sifat dan kata keterangan dalam memperkaya kalimat kita. Kamu juga akan belajar tentang fi'il atau kata kerja yang terbagi menjadi 3 macam, fi'il madi, mudhari, amr, dan semisalnya. Dan kamu juga belajar bagaimana struktur kalimat berubah sesuai dengan konteks dan makna yang ingin kita sampaikan. Saat kita memperdalam tata bahasa dan struktur kalimat, kamu juga sedang mengasah kemampuan berpikir kamu. Bahasa adalah cara kita menyusun dunia di sekitar kita, dan semakin baik kamu dalam menyusunnya, semakin jelas dan juga semakin terstruktur pula cara berpikir kamu. Yang terakhir, bab 7, praktek konsisten. Setelah kamu mempelajari berbagai aspek dalam belajar bahasa Arab, ada satu hal yang penting juga yang harus kita kuasai, yaitu praktek konsisten. Tanpa praktek yang konsisten, semua teori dan pengetahuan yang kau pelajari akan mudah untuk terlupakan. Kau mungkin merasa sudah cukup paham tata bahasa atau huruf hijaiyah, tapi tanpa latihan terus-menerus, kemampuan itu nggak akan berkembang. Praktek konsisten adalah jembatan antara apa yang kamu ketahui dan apa yang bisa kamu lakukan. Aku paham, kadang sulit untuk terus berlatih setiap hari. Mungkin ada rasa malas atau sibuk dengan hal-hal yang lain, tapi percaya, hanya dengan berlatih secara teratur, kamu akan merasakan progres yang nyata. Bayangkan kayak gini, kamu pengen jadi seorang pelukis lah ya, pelukis yang jago banget. Kamu bisa belajar teori tentang warna, komposisi, atau teknik melukis selama bertahun-tahun, tapi tanpa nyentuh kuas sama sekali dan mulai melukis, semua pengetahuan itu tuh nol, nggak ada artinya. Begitu juga dengan bahasa Arab. Praktek setiap hari, meskipun hanya 10 menit atau bahkan 15 menit, akan membantu kamu tuh lebih cepat menguasai bahasa ini. Itu tuh praktek. Bukan hanya ilmu, tapi ada juga amal. Ini seperti 2 mata koin yang nggak bisa terpisah. Praktek, amal. Praktek, amal. Kamu ada ilmunya, kamu amali. Berilmu, beramal. Dan semisalnya. Sekian kali ini, semoga bermanfaat. Dan kalau kamu suka, subscribe kalau kamu suka. Kalau kamu suka video ini, kamu pasti suka video di sebelah kiri sini. Bye-bye. Terima kasih telah menonton.